Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil website toko online yang telah saya buat serta aplikasi apa saja yang saya gunakan untuk membuatnya. Tetapi sebelum menjelaskannya, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Rian Saputra, program studi Sistem Informasi semester 3 kuliah di Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Dalam membuat website atau toko online yang telah saya buat, saya menggunakan beberapa aplikasi seperti XAMPP, Sublime Text untuk codingnya, dan ada aplikasi tambahan seperti Command Prompt. Serta untuk database-nya, saya menggunakan PHP-MyAdmin. Untuk database, saya menggunakan PHP-MyAdmin. Semua data yang untuk toko online saya maka akan terekap di database ini. Dan untuk halaman admin, hanya admin yang dapat mengakses, hanya akun admin yang dapat masuk ke halaman ini. Dan untuk akun selain akun admin, maka tidak akan bisa masuk ke halaman ini. Dan untuk adminnya adalah riansaputra@gmail.com. Selain akun ini, maka tidak akan bisa mengakses ke sini. Contohnya, ini Rian Saputra, passwordnya Rian123. Oke, login sukses. Dan untuk halaman ini, maka hanya admin, hanya akun ini yang dapat mengaksesnya. Dan untuk halaman pengunjung, maka pengunjung dapat mengaksesnya dan melihatnya. Tetapi untuk pengunjung yang ingin berbelanja, maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika tidak melakukan pendaftaran, maka pengunjung yang ingin berbelanja tentu saja tidak bisa karena data pengunjung yang melakukan pendaftaran dan untuk berbelanja akan terrekap di database serta ada di halaman admin untuk data pelanggannya. Jika pelanggan atau pengunjung memaksa ingin membeli tanpa akun, maka tentu saja tidak bisa. Nih, kita contohkan seperti ini. Ini belum login ya. Kita melakukan check out. Tentu saja akan dilarikan ke halaman silahkan login. Dan untuk akun yang telah ada, contohnya Dimasan, Kani, tentu saja dapat melakukan pembelian dengan login kani12@gmail.com, kani12. Kita coba login. Kani12@gmail.com. Kan. Passwordnya Kani123. Kani123. Oke. Login. Tentu saja sukses login. Untuk akun yang telah login, maka pelanggan atau pengunjung yang ingin berbelanja tentu saja bisa. Tetapi untuk pengunjung yang tidak ada akun dan belum daftar, maka tentu saja tidak bisa dan harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir ini. Nih, kita kasih contoh lagi. Nama Yanto misalnya, yanto@gmail.com. Passwordnya yanto123. Alamatnya Palembang. Teleponnya, jika telah mengisi formulir tentu saja hanya mengklik daftar, maka data pendaftaran telah termasuk ke dalam database Yanto serta ada di halaman serta data Yanto atau pengunjung yang baru daftar tadi otomatis akan tersimpan di sini. yanto@gmail.com. Dan jika Yanto ingin berbelanja,
Yanto hanya perlu login. Yanto@gmail.com. Yanto 123. Oke, Anda sukses login. Oke, jika Yanto ingin berbelanja, Yanto hanya perlu mencari barangnya dengan mengklik beli, maka produk telah masuk keranjang. Atau bisa juga mencari di sini dengan jenis barang atau barang yang ingin dicari, misalnya raket. Maka otomatis ada, tetapi jika barang yang ia cari tidak ada di toko, misalnya monyet yang ingin beli, maka tentu saja barang tidak tersedia atau tidak ditemukan. Oke, Yanto ingin berbelanja ke Yonex tadi. Oke, kita check out. Jika Yanto ingin belanja, hanya perlu melakukan check out. Jika hanya ingin membeli, tentu saja pilih ongkos kirim dari Palembang. Alamat Yanto tadi adalah Palembang. Misalnya. Check out. Pembelian sukses. Oke, data Yanto yang ingin membeli tentu saja telah terlengkap di database dan data pembelian Yanto, tetapi statusnya masih pending karena Yanto belum melakukan pembayaran. Jika Yanto telah melakukan pembayaran, maka statusnya akan berubah dari pending menjadi sudah mengirim pembayaran seperti ini. Dan ini kita lihat contoh yang telah melakukan pembayaran ya. Nah, ini yang telah melakukan pembayaran. Hanya saja tidak ada foto karena file fotonya ini nggak ada di laptop, jadi belum ada fotonya. Untuk melakukan pembayaran, Yanto hanya perlukan input pembayaran dengan nama penyetor bank seperti yang telah ada ini, serta masukkan foto buktinya. Karena ini tidak ada karena tidak ada foto bukti yang saya pilih dalam membuatnya ini. Belum ada ini. Karena ini. Dan jika Yanto telah melakukan pembayaran, maka tentu saja statusnya akan seperti ini. Dan detail pembelian Yanto tentu saja ini 1 juta, 1 juta ada di sini. Riwayat belanja Yanto tentu saja ada di sini dengan notanya juga ada di sini. Yanto sebelum belanja atau pengunjung atau pelanggan yang ingin berbelanja dapat melihat detail barang yang ia ingin belanja seperti lihat apakah stoknya masih ada, harga barangnya, serta deskripsi produknya, serta berapa barang yang ingin ia beli. Ini kan ada stok 2, ini berarti ada stok barang 2. Sedangkan ini stok kosong karena barangnya nggak ada. Sedangkan ini stoknya masih 5 karena ini barangnya masih tersisa 5. Jika telah melakukan pembelian serta pembayaran dan telah statusnya sudah mengirim pembayaran, maka Yanto hanya perlu menunggu barang yang ia pesan sampai ke tempatnya. Dan untuk halaman admin dapat melihat kategori data kategori barang, serta data kategori produk, data pembelian, serta data laporan, serta data pelanggan yang ada dan admin dapat menambahkan produk serta melihat produk serta mengedit produk yang ada di sini. Jika admin ingin menambahkan barang atau barang baru yang ingin ia jual, admin hanya perlu menambahkan produk. Contohnya ini, pilih kategori peralatan olahraga. Misalnya kita jual sepatu. Oke. Harganya sepatu 1 juta. 1 juta. Berat sepatu 100 gram misalnya. Deskripsinya sepatu bagus. Oke. Fotonya foto ini kita jadikan ini misalnya foto sepatu ya. Kita open. Sudah ada. Oke. Ini sudah ada. Admin hanya perlu menambahkan barang baru yang ingin ia jual. Ini sudah ada muncul ini fotonya. Ini seharusnya foto sepatu, hanya karena foto sepatunya nggak ada, jadi ya ini aja dulu. Terus barang yang admin tambah di sini otomatis akan ada di sini.
Nih, nih ada ya. Dengan harga sejuta, detail produknya, stoknya masih 5. Oh, ini gambarnya kebesaran ini. Tapi stok produknya hanya 5 tadi saya letakkan kan. Jika stok produk hanya 5, maka barang yang hanya bisa beli sebatasnya minimal dan maksimalnya adalah 5. Jika pelanggan ingin membeli dari 5, maka hasilnya tidak bisa pilih nilai yang lebih kecil dari 5. Karena apa? Karena stok produk yang ada hanya cuma 5. Jika admin atau pengelola toko ingin merubah produk penjualannya, ingin menghapusnya, maka hanya perlu menghapusnya. Misalnya admin nggak ingin jualan sepatu lagi, tadi ini kan sepatu nih, nggak ingin jualan sepatu, maka admin hanya perlu menghapusnya. Oke, maka otomatis di sini barang yang sepatu tadi nggak ada. Dan eh, untuk menambahkan detail produk seperti stok barang ini kan kosong nih, stok barangnya telah habis. Jika admin ingin menambahkannya lagi, jika barang tersebut masih ada, maka admin maka admin hanya perlu mengedit mengedit stok produk menjadi 5 atau 10 boleh. Maka otomatis data detail produk. Oh, ini fotonya sudah hilang ya. Ini aja. Nah, ini sudah ada untuk hapusnya ini. Nah, produk. Ini fotonya nggak ada berkasnya, sudah saya hapus. Seharusnya ada ini. Oke, untuk admin yang ingin me ini anggap saja barangnya udah nggak ada ya, kita hapus saja. Admin stoknya kan kosong tadi. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Setelah ada nih, nggak ada lagi nih barang yang tadi kan. Nah, untuk menambahkan barang baru, tentu saja admin hanya perlu menambahkan barang jualannya seperti peralatan olahraga tadi. Ini nggak ada fotonya, itulah sebabnya kenapa nggak muncul. Ini misalnya raket. Oke, harganya sejuta. Kita tambahkan barang baru yang ingin saya jual ya. Beratnya 500 gram misalnya. Misalnya raket bagus. Fotonya, nah ini harus ada foto ini. Hmm, ini ya. Oke, open. Stok produk 5. Jika ingin admin atau pengelola toko ingin menambahkan barangnya, ini bisa nggak harus 5 sih, harus bisa 10. Maka barang tersebut otomatis akan muncul. Nah, ini raket, ya kan? Tapi ini nggak rapi. Oke, oke, oke. Hmm, ini barang yang telah saya tambahkan tadi. Serta eh, jika si pengelola toko ingin melihat rekap laporan pembelian, misalnya di bulan Desember 2021, si pengelola toko ingin melihat laporan pembelian yang sudah dikirim pembayaran. Lihat, otomatis di sini ada. Karena Yudasan ini telah menginputkan pembayaran, sedangkan pembeli yang lain ini Yudasan sudah menginputkan pembayaran. Sedangkan yang lain masih status pending dan belum menginputkan pembayaran. Jika ingin melihatnya, hanya perlu ini 2000. Status sudah mengirim pembayaran. Lihat, setelah muncul
Terus jika admin ingin melihatnya dalam bentuk PDF dan hanya perlu mengkliknya download PDF, start download, dan bisa dilihat. Ya, oke, dan ini adalah laporan PDF-nya. Laporan yang sudah mengirim pembayaran. Dan ini ada untuk data kategori barang apa aja yang dijual, seperti peralatan olahraga, peralatan bulu tangkis, dan tas yang ada di toko. Untuk produk, semuanya ada, dan jika admin ingin menambah, silakan ditambah produk. Bisa ditambah produk. Jika ingin mengeditnya, juga bisa edit di produk ini. Jika ingin lihat detail produk, apakah masih ada atau nggak ada di sini, juga admin bisa menambahkannya di sini. Dan untuk foto yang ditambahkan itu harus ada. Jika fotonya tidak ada, tadi kan ada yang foto nggak muncul nih di sini. Itu karena fotonya nggak ada di sini. Itu fotonya telah terhapus, jadi nggak muncul gitu. Dan jika admin misalnya nggak ingin nih jualan produk raket lagi, admin bisa menghapusnya. Tinggal klik hapus, maka barang akan terhapus. Yakin hapus, hanya klik OK, maka barang tersebut telah terhapus dan tidak akan muncul. Seperti bola Garuda yang tadi yang fotonya nggak muncul, itu karena selain fotonya nggak ada, juga ini stoknya kan udah kosong juga kan. Sebenarnya bisa ditambahin, hanya saja karena fotonya nggak ada lagi di sini, telah terhapus, saya lupa itu sudah ngapusnya, jadi nggak muncul gitu di sini. Dan untuk database, untuk semua data toko yang terlibat dalam toko tentu saja akan terekap dalam database ini. Dan ini harus dibuat pribadi, nggak otomatis kayak gini. Misalnya saya nambah produk terus ada, ini harus dibuat manual. Atau juga bisa misalnya ngopi punya orang, tapi ngopi punya orang juga harus sesuai sama codingan yang ada di sini. Nggak bisa asal-asal. Kalau asal-asal juga bisa error gitu. Misalnya nama tokonya beda, atau ada satu huruf saja yang beda. Misalnya ini kategori, kamu copy terus di codingannya itu kategori misalnya, kan itu error, maka programnya akan error. Semua data pelanggan juga bisa untuk mengaksesnya, tetapi jika admin ingin memblokir si pembeli Dimas karena melakukan spam misalnya di toko ini, misalnya melakukan sesuatu hal yang tidak menguntungkan bagi toko, misalnya apa, menjelekkan nama toko atau apa, maka admin bisa menghapusnya sehingga si Dimas ini nggak bisa berbelanja lagi